Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوان dan akhwat fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, karunia iman dan Islam, dan juga karunia sehat dan waktu luang, sehingga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita pada pagi hari ini di dalam majlis yang mulia, Majlisul Ilm wa Majlisul Zikr. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang senantiasa mendatangkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam, memberikan petunjuk kepada manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Dan kita berharap mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatul uzma, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang hal yang urgen di dalam kehidupan berkeluarga, yang mana keluarga ini adalah merupakan unit sosial terkecil di dalam masyarakat yang harus menjadi wasilah untuk mencetak kader yang handal. Bagaimana keluarga ini menjadi madrasah ataupun menjadi pusat pendidikan untuk anak-anak kita, dengan harapan anak-anak kita akan menjadi kader-kader terbaik dari agama ini dan kader-kader terbaik dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa kali telah kita sampaikan betapa besar perhatian para nabi dan rasul di dalam membina keluarga mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan banyak dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana seorang nabi dan rasul berperan sebagai seorang anak yang memiliki kedua orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bagaimana seorang nabi yang kemudian berperan sebagai seorang ayah yang memiliki keturunan, berperan sebagai seorang suami yang memiliki istri dan keluarga. Maka gambaran ya
utuh Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi artinya tidak boleh kita memandang sepele pendidikan di dalam keluarga. Ya, tidak boleh kita memandang remeh urgensi pentingnya pendidikan Islam ya di dalam keluarga. Maka insya Allah di sini ada 3 poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana orang tua memiliki sifat adil kepada anak-anaknya. Al-adlu ila auladihim. Bagaimana kedua orang tua harus memiliki sifat adil di dalam mengasihi, di dalam mendidik, kemudian di dalam berbagi, ya, di dalam berbicara dengan semua anak-anaknya. Dan kita faham setiap anak yang kita miliki kadang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ya. Kita melihat kadang anak pertama dengan anak kedua memiliki kemampuan yang berbeda. Anak kedua dengan anak ketiga, anak ketiga dengan anak keempat dan seterusnya. Itu kalau anaknya banyak, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang Allah karuniakan anak 8 misalkan ya, itu masya Allah. Masing-masing dari anak-anak ini punya kemampuan yang berbeda. Yang dikaruniai 2 anak, mungkin adiknya lebih pintar daripada kakaknya. Ya. Tapi bagaimana kedua orang tua harus tetap berlaku adil di dalam mendidik kedua putra dan putrinya, ya. Mendidik kedua anaknya. Karena maka banyak terjadi kejahatan-kejahatan di dalam rumah tangga, kemudian juga di dalam masyarakat akibat pilih kasih kedua orang tua, ya, berperilaku kepada anaknya. Gitu ya. Maka hal besar akan terjadi Bapak Ibu sekalian manakala ayah dan ibunya pilih kasih di dalam memberi reward, hadiah, ataupun di dalam mendidik anak-anaknya. Kadang mungkin kita dapati anak pertama ini masya Allah sekolah dari TK sampai SMA selalu 10 besar, ya. Kemudian kita dapati ya mungkin dibilang anak ini enggak diharapkan kelahirannya, kadang gitu ya. Misalkan punya 2 anak putri, kemudian ibunya berharap ya Allah mudah-mudahan anak saya ketiga laki-laki, gitu ya. Harapan berdoa kepada Allah tidak pernah putus, ya. Selalu banyak berdoa ya Allah mudah-mudahan anak saya yang ketiga laki-laki, ya. Atau siapa yang dikaruniai 3 putri berharap anak keempatnya laki-laki. Ikhtiar, doa, usaha dilakukan sampai USG pun yang lahir apa? Laki-laki. Wah bahagia masya Allah. Qaddarullah ma syaa fa'al. Begitu lahir putri lagi. Ya Allah. Kadang ada orang tua memiliki kelahiran anak ini enggak diharapkan betul. Waduh kok perempuan lagi. Ya, bapaknya melihat, aduh wedok mana. Ibunya, loh kok wedok mana. USG wingi iki lanang lho, Bi. Gitu ya.
Artinya dari lahir itu sudah bapaknya wis tidak riang menyambut anak tersebut, ibunya wis aras-arasan. Kenapa? Dari proses yang dilakukan kedua orang tuanya, rojul, lanang gitu ya. Kenapa? Karena tidak dipungkiri lahirnya anak laki-laki itu adalah penerus ya nasab ya, keluarganya gitu. Walaupun semuanya anak itu sama gitu ya. Walaupun tidak sama, sama tapi tidak sama. Gitu ya. Kalaupun anaknya putri semua, nanti kan dapat menantu laki-laki. Ya, tidak mungkin punya menantu perempuan gitu ya. Mesti mantu nih lanang gitu. Nah, kadang berawal dari hati yang tidak berharap dia ini mungkin lahir, harusnya laki-laki kok lahir perempuan. Ya. Ini pentingnya apa ya? Mood seorang ibu ini harus selalu baik kepada anaknya. Begitu juga ayah. Ya. Jangan sampai kemudian ada perasaan menyesal. Ya, dengan Allah karuniakan anak yang mungkin tidak sesuai keinginan kita. Yang diharapkan laki-laki, keluar perempuan lagi. Sampai ada perkataan, aku ora bakal mandek lek gak lanang. Ya, wis papat, istrinya hamil lagi, ya Allah, laki-laki ya Allah, lahir perempuan lagi. Gak mandek lek gak lanang. Alhamdulillah, anak ke-9 laki-laki. Wis mandek lanang tenan ini ya. Kenapa? Ini penting sekali. Ya. Mood seorang ibu itu sangat berpengaruh kepada mental seorang anak. Ya. Mood seorang ayah berpengaruh besar kepada mental anak. Bisa jadi tatkala kemudian ada seorang ibu yang tidak menerima kelahiran putrinya karena diharap adalah putra. Dari situ anak sudah merasa. Kenapa? Karena ada keterikatan yang kuat antara seorang ibu dan anak. Ya. Nah, dari sini dikhawatirkan apa? Ada perasaan berbeda. Ada bentuk pengasihan yang berbeda antara ketiga anak yang pertama dengan anak yang keempat yang tidak diharapkan kelahirannya. Ya. Bisa jadi banyak kasus anak perempuan ini memiliki sifat karakter apa? Kelaki-lakian, tomboy, gitu ya. Kenapa? Diharapkan lanang, ya. Banyak kasus terjadi, ya. Akhirnya anak perempuan ini memiliki jiwa kelaki-lakian, istilahnya tomboy, gitu ya. Wah, iki anakku wedok dewe siji, ya Allah, ya. Kayak wong lanang, gitu ya. Mungkin raut wajahnya perempuan, ya, semuanya perempuan, tapi karakter sifatnya lanang, kondel, pelayon, penean, dolan ramole-mole. Beda. Kenapa? Erat karakternya dengan apa? Mood seorang ibu yang tidak mengharapkan kelahirannya. Ya. Nah, tentu dengan adanya apa? Ketidaksukaan ini akan lahir dalam sikap mesti. Itu ya. Akhirnya ada proses ketidakadilan di dalam bersikap. Ya. Maka ini bisa menjadi bencana besar jamaah sekalian. Manakala kedua orang tua tidak mampu berlaku adil di dalam mendidik anak-anaknya. Ya. Kadang mungkin kakaknya masya Allah pinter, adiknya ya Allah susah, ya. Diajar ngaji nggak masuk susah. Ya. Kadang orang tuanya kemudian menyebutkan kelebihan banyak kakaknya di hadapannya. Wis, tambah wis sering dioreng-oreng, ya, sering diseneni,
mentalnya dijatuhkan, maka dia akan down menjadi anak yang betul-betul nanti bisa berbuat hal negatif di masa depannya, di masa tatkala dia dewasa. Kita lihat di sini ada pelajaran dari dalam hadis Al-Bukhari dari An Amir qala sami'tu An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Aku mendengar, ini seorang sahabat ya, bernama Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Wa huwa 'ala minbar, beliau berada di atas mimbar. Yaqul, beliau mengatakan, a'tani abi atiyah. Ya. Diberikan aku hadiah oleh bapakku. Dia syiarkan, dia umumkan, alhamdulillah saya diberi hadiah oleh ayah saya. Faqalat Amrah bint Rawaha. Kemudian berkata Amrah bintu Rawaha, ini istrinya, ya. Ini ibunya siapa? Nu'man bin Bashir. La arda, saya tidak ridha sampai kemudian kamu meminta persaksian di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai suamiku, saya tidak ridha sampai engkau bawa ini anak untuk meminta persaksian di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya datang kepada Kanjeng Nabi dan bercerita, berkata, ya Rasulullah, inni utitu ibni min Amrah bintu Rawaha atiyah. Wahai Rasulullah, saya beri pemberian hadiah, dalam riwayat yang lain hibah, kepada anakku dari Amrah, anak dari istriku bernama Amrah binti Rawaha. Aku beri untuknya hadiah. Fa amratni an ashhaduka ya Rasulullah. Tapi kayaknya istri saya tidak ridha. Saya diminta datang menemui Anda ya Rasulullah. Oh begitu. Faqala, maka kemudian Rasul mengatakan, a'taita sa'ira waladika mithla hadha. Wahai Bashir, apakah kamu berikan hal yang serupa ini kepada semua anak-anakmu? Qala la, tidak wahai Rasulullah. Qala fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, dan berbuatlah adil kepada anak-anakmu. Faraja'a, kemudian kembali pulang ini Nu'man beserta ayahnya, ya, dan dikembalikan hadiah ini kepada ayahnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, afa'alta hadza biwaladika kulluhum, apakah anakmu kamu beri hadiah ini semua? Qala la, fattaqullaha, kalau begitu takutlah kepada Allah, berbuatlah adil untuk anak-anak kalian. Ya. Dalam riwayat, fala tushhidni, aku tidak akan memberikan persaksian, kata Rasulullah, karena aku tidak pernah memberikan persaksian kepada orang-orang yang zalim. Ya. Di sini kita lihat, walaupun adil tidak harus sama, ini penting. Ya. Adil tidak harus sama, sesuai dengan kebutuhan. I'dilu, ya. Maka dalam ayat dikatakan, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintah kalian bil adli, untuk berbuat adil, wal ihsan. Adil dalam apa? Dalam keluarga ini, dalam segala hal. Ya. Misal, untuk bisa berlaku adil ini, memang benar jamaah sekalian, tidak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang suami juga berbuat salah,
Kadang sebaliknya, istri kadang berbuat benar, kadang berbuat salah. Ya. Tapi lihat, jangan sampai satu kesalahan ya itu menghilangkan sekian banyak kebaikan. Ini penting. Jangan sampai satu kesalahan yang dibuat oleh pasangan menghilangkan sekian banyak kebaikan yang telah diberikan. Ini adil namanya ya. Maka kalau kita menilai seseorang, angkat kebaikannya dulu. Oh Masya Allah, si fulan ini sholatnya Masya Allah, sama orang baik, sodakohnya luar biasa. Cuma orang ini kurang dalam hal ini. Itu adil. Ya. Jangan kemudian kita sebutkan keburukannya tanpa ada kebaikannya sama sekali. Tidak mungkin. Insya Allah orang itu punya sisi baik. Maka kata Rasulullah, la yafraq mu'minun mu'minah. Jangan sekali-kali seorang laki-laki mencela seorang wanita. In kariha minha khuluqan. Kalau dia tidak ridha, ada akhlak yang tidak baik dalam diri istrinya, radhiya minha akhar. Insyaallah dia akan ridha kepada sikap-sikap baik yang dimiliki oleh pasangannya. Ya. Ini penting. Jadi jangan sampai kemudian kebaikan-kebaikan seseorang itu kita hilangkan lantaran kesalahan yang diperbuat oleh seseorang. Ya. Ya, mungkin ada kesalahan yang disifat yang disengaja atau yang tidak disengaja. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat adil. Gitu kan? Maka seberapa banyak orang berbuat kesalahan, begitu dia tobat, diampunkan oleh Allah semua dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan. Ya, ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang kita banyak berbuat dosa, istighfar, hilang dosanya. Ya, banyak dosa, berbuat maksiat, istighfar, hilang dosa kemaksiatannya. Ya. Jadi ini hal penting, tidak boleh menghukumi seseorang atas peristiwa yang terjadi di masa lalu. Paham ya? Jangan menghukumi seseorang atas peristiwa yang dahulu dia lakukan. Ya. Jadi ada pertanyaan, bolehkah seseorang menilai diri seseorang atas masa yang lalu dia lakukan? Tidak boleh. Ya, kenapa? Karena orang berpotensi bisa berubah, jamaah sekalian. Ya. Berapa banyak orang dulu yang muqassirina min amrillah, menyia-nyiakan perintah Allah, sekarang menjadi orang yang bertaubat, justru menjadi orang yang paling taat. Nah, gitu kan? Ya. Yang dahulu mungkin jauh daripada mengingat Allah, alhamdulillah dengan izin Allah digerakkan hatinya untuk di akhir hayatnya dekat kepada Allah. Ya. Jadi penting ini, jangan menilai seseorang masa lalunya. Karena berapa banyak kita lihat orang yang masa lalunya gelap, kelam, ya. Kemudian dia taubat, beristighfar kepada Allah, dia memiliki hari-hari yang indah di masa tuanya. Ya, ini bentuk keadilan di dalam bersikap, termasuk kita dalam hidup bermasyarakat. Ya, jangan terlalu banyak membicarakan aib, keburukan, kesalahan saudara-saudara kita. Itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, boleh jadi mungkin dia bertaubat, justru Islamnya lebih baik daripada kita. Gitu ya. Maka ini penting. Maka ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, termasuk di dalam dunia pendidikan apapun sebenarnya, ya, baik dalam lembaga pendidikan, misalkan sekolah, organisasi, bahkan keluarga, ya, harus ada reward, ya, ada hadiah, ada punishment, ada hukuman, ada
ingatan, ya peringatan kan gitu. Termasuk dalam keluarga. Kalau anak berprestasi, kasih reward. Ya. Kalau anak kemudian berperangai buruk, peringati dia. Ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa di dalam Islam ini ada pahala, ada surga, ada pahala, ada dosa. Ya kan? Ada surga, ada neraka. Ada sabilul mukminin, ada sabilul mujrimin. Ada golongan auliaullah, auliaus syaitan. Ada wali Allah, ada wali syaitan. Ada tauhid, ada syirik. Ada al-haq, ada al-batil. Ya. Ini adalah termasuk hukum atau sunnatullah di dalam kehidupan ini. Ya, maka bagaimana di sini seorang ayah dan ibu harus cerdas untuk mungkin bisa tidak menyakiti hati anak-anaknya, kadang remeh sekali. Ya, kita sebutkan kebaikan-kebaikan anak yang mungkin paling kita sayang di hadapan anak yang mungkin ya. Nah, biasanya menjadi korban kasih sayang ini anak-anak tengah gitu. Ya. Anak mbarep iki wis kabeh sing mbarep. Ambek sing keri dhewe. Sing telu sing mesake. Ya anak-anak tengah-tengah iki biasanya mesake gitu ya. Kebanyakan ya kita lihat biasanya anak paling disayang nomor 1. Kenapa? Ya. Jenenge anak mbarep itu biasanya namanya anak pertama bagaimanapun ya. Itu anak yang Masya Allah. Itu gak bisa dipungkiri. Ya. Hadirnya anak pertama ini rahmat betul. Karunia betul yang Allah berikan kepada kedua orang tua. Ya, disayang. Masya Allah gitu ya. Luar biasa itu ya. Apapun diberikan. Begitu anak kedua, ketiga, misalkan ini ya. Misalkan mungkin orang tuanya diagendakan saya insya Allah punya anak 7, misalkan gitu. Wis di program ya. Insya Allah saya punya anak 7. Cita-cita. Punya anak jenengan berapa? Insya Allah saya 10. Wah, misalkan gitu ya. Dari berapa istri? 1 istri, misalkan gitu ya. Kemudian di program sing barang Masya Allah. Biasanya anak tengah-tengah ini ini masaknya biasanya gitu ya. Kadang mungkin orang tuanya cerita ya. Kadang anaknya cerita kepada adiknya, wah dulu Mbak Mas, wah dibelikan bapak ini, wah itu cerita ke adiknya. Wah adik ini longso, rumah anak tengah-tengah ini biasanya ujiannya orang tua itu anak tengah-tengah, itu ya. Wah anak mbarep itu pas ekonomi Masya Allah, ya. Begitu anak tengah ini biasanya ekonomi rada seret gitu ya. Tekno kok nopo rai sondok ya Allah ngapunten, maaf gitu ya. Nah juga anak carry, ya biasanya anak lahir, anak terakhir ini Masya Allah sangat disayang. Jangan sekali-kali menceritakan apa yang sudah pernah kita berikan banyak kepada anak pertama, misalkan ya, atau anak terakhir kepada anak pertengahan, yang mungkin satu sisi punya kasih sayang yang agak sedikit berbeda dari kita. Gitu ya. Maka kadang kecintaan anak pertama tidak bisa terkalahkan dengan anak kedua. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin dari sisi kasih ya, dari sisi cinta itu memang kita memiliki hati yang berbeda gitu ya. Maka dan ini yang paling sulit, ini yang tidak bisa adil gitu ya. Seperti ada seorang laki-laki mungkin punya istri berapa, susah untuk mencintai dalam bentuk keadilan dalam hati. Maka Rasul dalam doa akhir waktu beliau meninggal apa? Ya Rabb, hadihi kismati. Inilah bentuk bagianku, keadilanku kepada istri-istriku. Mungkin kalau yang dilihat adalah keadilan hati kadang agak susah gitu ya. Mungkin kecintaan kita kepada anak pertama lebih daripada anak yang kesekian. Tapi dalam hal pendidikan, dalam hal memberikan nafkah kepada anak-anak, dalam hal kasih gitu misalkan ya, itu diusahakan sama ya, harus berbuat adil kepada anak-anaknya gitu ya. Kenapa?
Karena ketidakadilan tentu akan membawa kepada hal yang tidak diinginkan. Semuanya anak baik ya, punya kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin anak pertama satu sisi tahfidnya Masya Allah, punya anak kedua ngapalnya susah, tapi ilmu eksaknya bagus gitu ya. Matematikanya Masya Allah, tahfidnya wangel, matematikanya pinter. Tapi biasa nih, kalau matematikanya cerdas, ngapalnya cepat gitu ya. Itu beberapa hasil pengamatan gitu ya. Orang kalau matematiknya bagus, insya Allah ngafalnya lebih cepat gitu. Hasil pengamatan gitu ya. Ya mungkin anak misalkan tahfidz enggak bisa, matematika gak iso. Senengnya apa? Bongkari apa? Mesin. Itu ada anak kasus di pondok kongon sekolah ra gelem. Dipaksa-paksa sekolah nggak training, nggak kaos. Antum sekolah harus pakai seragam. Seragam saya kotor. Disuruh sekolah dadak goleki. Pelayon ambek gurune digoleki rene melayu rono, goleki rono melayu rene. Ketangkep sekolah masuk. Males Ustaz. Ayo masuk dipaksa, gak gelem gawe celana, gawe training kaosan. Masya Allah. Begitu dibongkar lemari nih, setrika, radio zaman dulu ya. Radio, HP, kabel, solder, obeng. Loh, ini apa ini? Ustaz, ini kerjaan saya katanya gitu. Ngapale wangel. Kongon setoran atau gelem. Tapi lek ngurusi jenenge pelistrikan jos nomor 1. Itu ya. Hebat itu. Wow, berarti dia mungkin punya kecondongan di sini. Ya wes, akhirnya gak kerasan mulai. Mulai. Ya sekarang punya usaha apa? Pelistrikan di rumahnya ngurusi. Oh, sing bahasa listrik pinter. Ya berarti bakatnya di situ. Satu sisi nggak bisa dipaksa. Ya, satu sisi nggak dipaksa. Dan tidak semua sahabat Nabi juga hafid gitu ya. Mereka punya kemampuan yang berbeda-beda. Pun juga demikian dengan anak-anak kita. Mungkin kon ngaji ya Allah tahfidnya rada angel, mati bahkan lek kon modele sapala seneng. Modele apa sing jenenge apa kesaran ya. Sar munggah gunung. Terus apa? Mengadakan bakti sosial. Semangat itu ya. Oh, dia mungkin punya keahlian di sini. Tapi subhanallah kalau kemudian keahlian itu berada dalam satu keluarga, wis, anaknya akeh punya kemampuan yang berbeda-beda, Masya Allah. Ya. Itu kita harus banyak husnudzon kepada anak. Ya. Jangan sampai kemudian merasa anak tertekan dalam pendidikan, ditekan kedua orang tuanya, padahal dia tidak mampu. Ya. Walaupun satu sisi ada pelajaran, jangan pernah memberikan tawaran kepada anak. Ya, misalkan, Duk, Le, dolan apa sinau? Ya. Mesti pilih dolan. Jadi kadang satu sisi anak kecil harus dipaksa. Harus dipaksa. Kenapa? Karena usia emas tidak akan pernah bisa kembali lagi. Kapan usia emas itu? Ya, semenjak anak dijanin sampai usia SMP atau SMA. Ya. Atau mungkin lebih daripada itu SD, itu masa-masa emas sebenarnya yang tidak pernah terulang. Andaikan masa itu bisa diulang, tentu kita yang tua-tua ini ingin kembali bayi lagi dan ingin ngapal Quran maneh kan gitu. Ya. Wah, Masya Allah, bisa kembali. Kalau masa bisa diputar, kita akan kembali muda, lebih memperbanyak amal. Ya, apalagi yang sudah usianya 40 tahun ini, 40 tahun ke atas. Ini rata-rata banyak ya yang 40 tahun ke atas. Ini variatif ya. Ada yang mungkin 50 ya. Udah kalau kadang usia sudah 40 tahun ini sudah persiapan atik mantu biasanya. Ya. 50 kata wis mutu, wis punya cucu. Ya. Jadi artinya apa? Kehidupan kita ini sebenarnya sudah, apalagi sudah usia 50, kalau menantu sudah datang, apapun diberikan. Ya. Kadang lek wis nang ngene mertuane kabeh dijumuki. Ya. Entek kabeh, ben mulih beras digawa, gula digawa, lenga digawa. Iki abu sabun, ora ndek sabun gawon wis nduk. Orang tua ini kalau sudah usia 40 ke atas, kabeh gawe anak, kabeh gawe putu. Ya, kadang atik dahar enggak mboten saged lek putune gurung maem. Itu waktu yang dipergilirkan oleh Allah kepada manusia. Ya, bagaimana Allah menciptakan manusia dalam keadaan dhaaf.
itu masa usia bayi sampai kecil. Wa min ba'di dha'fin quwwah, masa dewasa itu 40 tahun. Kuat-kuatnya orang itu 40 tahun. Wa min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah, di atas 40 tahun orang akan kembali pada usia lemah, ya, tua dan lemah sekali, seperti kembali bayi, dhaif. Itu ya. Nah, maka usia 40 tahun ini usia mateng. Ya, biasanya wong lanang iki neko-neko umur 40 tahun. Ya. Wong lanang iki biasanya neko-neko, kakean gaya, kok yo-yo umur 40 tahun. Itu ya. Kakean gaya dalam hal apa? Sembarang kalir. Ya. Kenapa? Panjenengan tahu para nabi dan rasul diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Ya. 40 tahun ini Masya Allah. Ya. Ini masa ya kuat-kuatnya, kemudian semangat-semangatnya. Gitu. Nah, kembali kepada permasalahan, penting sekali kemudian untuk apa? Berlaku adil ya kepada anak-anak kita. Nah, kemudian ini pembahasan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-hilm, sabar, telaten, warifqu bihim, dan penuh kelembutan di dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Maka di sini sangat dianjurkan bagi seorang ayah an yakuna haliman fi tarbiyatihi li auladihi. Ya. Hendaklah seorang ayah dan ibu untuk senantiasa sabar, istiqomah, telaten di dalam mendidik anak-anaknya. Wa an yakuna rafiqan bihim, rifq, lemah lembut, penuh kasih, ya, dan untuk tidak apa? Keras dalam mendidik anak. Ya. Tegas perlu, tapi tidak keras didasari marah. Ya. Jangan sampai kemudian tegas, wajib dalam mendidik anak, tegas, tapi tidak boleh keras. Ya. Tegas dengan kesabaran dan ilmu, bukan sifatnya marah, ya, keras dengan amarah. Itu, dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Apalagi sudah orang tuanya banyak masalah, kemudian ditambah masalah anaknya. Itu kadang orang tua tidak kontrol, berbuat hal yang kemudian akhirnya mencederai anak, gitu ya. Memukul anak. Apakah boleh memukul anak? Boleh. Ya. Dengan pukulan yang tidak berbekas. Pukulan pengingatan itu bagaimana sih? Ya. Bolehkah seorang suami memukul istrinya? Boleh. Ya. Pukulannya ghairu mubarrah, yang tidak meninggalkan, ya, bekas, yang tidak berbekas. Pukulan yang mengingatkan, gitu ya. Tidak ada masalah. Tapi kalau pukulan dengan amarah, dengan marah, murka, ini yang kemudian dilarang. Baik. Nah, kemudian di sini disebutkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhamun nas. Rasulullah adalah manusia yang paling penyayang dan pengasih. Itu ya. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan wal Husain, kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anha. Beliau sering mencium Hasan dan Husain, ya, dan beliau memiliki sifat wa kana bil mu'minina raufan rahima, raufur rahim. Ya. Anda kalau tahu betapa pengasihnya Rasulullah SAW, maka akan Anda dapati bagaimana sahabat menceritakan keadaan beliau. Ya, dalam satu riwayat Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah. Maka Rasul mendoakan, Allahumma ighfir li Aisyah, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa Aisyah, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, dosa yang lalu dan yang akan datang, masukkanlah beliau ke dalam surgamu ya Allah.
Aisyah saking senengnya, beliau tertawa sampai jatuh di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking girangnya, saking senengnya, dari duduk sampai terjatuh di pangkuan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul terheran, "Kenapa kamu hai Aisyah?" "Ya Rasulullah, saking bahagianya saya, Anda mendoakan saya ya Rasulullah." Maka Rasul bersabda, "Wahai Aisyah, wallahi demi Allah, justru aku mendoakan umatku di setiap aku salat." Ya. Aisyah didoakan seketika saat itu oleh Kanjeng Nabi, begitu bahagia. Rasul mengatakan, "Demi Allah wahai Aisyah, aku mendoakan umatku fi salati, di setiap salatku ya Aisyah." Ya. Bagaimana juga dalam riwayat disebutkan, "Ikhwani, saudaraku, saudaraku." Para sahabat mengatakan, Rasul sambil meneteskan air mata, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanuk? Bukankah kami saudara Anda?" "La, antum ashabi, kalian adalah sahabatku." Ikhwanku adalah orang yang hidup nanti di akhir zaman setelah kalian. Mereka beriman sebagaimana kalian beriman, namun mereka tidak melihatku. Ya. Jadi umatnya Kanjeng Nabi sering didoakan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan beliau sangat rauf, rahim, ya, sangat lembut dan sangat kasih sayang kepada siapa? Kepada umatnya. Ya, termasuk di dalam bagaimana beliau sangat pengasih kepada anak kecil, gitu ya. Beliau tidak pernah berbuat kasar. Setiap bertemu anak kecil dalam banyak riwayat, beliau selalu mencium kening mereka. Ya, selalu mengelus kepala mereka. Kadang Kanjeng Nabi bergurau dengan mereka, gitu ya. Dalam satu riwayat disebutkan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Al-Hasan bin Ali. Rasulullah pernah mencium cucunya Al-Hasan bin Ali. Wa indahul Aqra bin Habis. Di sisi beliau ada seorang sahabat bernama Al-Aqra bin Habis At-Tamimi, jalisan. Beliau sedang duduk. Faqala Al-Aqra mengatakan, "Innali asyratu min walad." Jadi melihat Kanjeng Nabi mencium Hasan ini kaget. Loh, Kanjeng Nabi kok mencium cucunya? Terus dia berkata, ini Aqra bin Habis, "Saya ini punya 10 anak laki-laki. Ya. Ma qabbaltu ahadan minhum." Saya sekalipun enggak pernah mencium mereka. Ya. Fanadhar ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, maka Rasul melihatnya pada Aqra bin Habis, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak punya sifat pengasih, dia tidak akan dikasihi oleh orang lain. Ya. Siapa yang tidak punya sifat penyayang, dia tidak akan pernah disayang. Oh, gitu loh ya. Jadi ada, ya berbaliklah. Fajaza'u sayyi'atun mithluha. Misalnya gitu ya. Tidak ada balasan kebaikan kecuali balasan kebaikan. Tidak ada kejelekan kecuali ada kejelekan. Kan gitu. Ya, seorang anak kalau dikasihi betul oleh orang tuanya, insya Allah dia akan menjadi penyayang kepada kedua orang tuanya. Ya. Ini kadang kalau punya anak yang setiap hari dibogemi ya, cedier, kewampleng cedier. Hati-hati, dewasa bapak itu ganti diajar. Ya. Anak dari kecil gak bapak nggak penjalin cedier, jawarem, seminggu gak hilang. Allah. Ya, masa gitu. Saya pernah di Mesir saat itu ya. Mungkin metode pendidikan di Arab beda sama Indonesia. Kalau zaman kita dulu mungkin masih mungkin ya. Guru ngaji nggak penjalin. Kayak so ngaji, tangannya ceter, itu ya. Sekarang orang bisa dihukum itu. Berapa banyak guru ya? Berapa banyak seorang guru dipermasalahkan, dilaporkan polisi gara-gara ada yang hukum anak, ada yang nyuruh sholat saja dihukum. Kenapa? Orang tuanya nggak rela. Kenapa? Anaknya disuruh sholat. Bayangkan, dilaporkan bisa diproses, guru itu di penjara. Dulu zaman panjenengan mungkin dulu waktu ngaji misalkan di sekolah, biasa, jangan ngaji guru ini nggak menjalin. Kayak so ngaji tangannya gini, ceter. Kadang guru dikepuk segini. Ya. Boleh mendidik dengan pukulan itu boleh.
di daerah timur di Maluku. Wah ngeri lagi ya jenenge. Sing jenenge wong nempeling biasa. Wong anak kecil kan ditempelin gak seneng. Gitu ya. Kami orang Jawa pernah ke Maluku tuh heran. Wah anak cilik-cilik arek, anak cilik ceplak. Anak kecil guyon dengan teman-teman. Kepala andas. Di kini ngepelak andas enggak boleh. Di adat wong Jawa ngepelak andas iki sini kan terhormat sekali. Ngepelak andas iki aib banget. Dek kono anak cilik ae kampleng-kamplengan. Kadang guru ngwampleng, duduk, gak iso pelawak baru duduk. Aku wong Jawa modele duduk Mas. Diguyut tok akhirnya ngampleng pisan ini keplak baru duduk. Ini mungkin metode adat yang mungkin berbeda ya. Oh, ngerti aku saiki lek ketok sini gak mau. Plok duduk betul ya. Ini di Mesir. Nah, Masya Allah. Ada anak kecil di masjid, guru ini nggawa selang tak menten nih. Oh ini ngaji. Saat itu saya sudah punya keluarga ya, iling anak kan. Yo kangen bojo, kangen anak mertua kan. Kangen anaknya mertua, kangen anak saya. Ngaji di masjid. Depan saya ini ada seorang syekh ngajar anak kecil. Ngajarnya bukan ngajar ngaji, hafalan Quran. Sewalah dibener kayak iso. Diselang. Mbuk gitu. Wah, aku kaget ya Allah ya Rabbi. Weling anakku aku nangis. Ya. Ya Allah. Ngaji lagi gak bisa. Dewuk gitu. Yo gak nangis anak itu. Menter itu. Lek anak kene paling wis buke mulai gak gelem ngaji meneh, Cuk. Ya. Wah, aku gak tega. Akhirnya kalau pindah ngaji nih. Nangis, iling anak kula. Ya. Kita itu kalau sudah iling anak itu nggak bisa. Wis kasus sekarang Gaza, kasus Gaza ini sekarang. Lu gak mentol lihat anak-anak Masya Allah. Aku iling anakku nangis nggak akan mampu jangan lihat. Ya, kita nggak akan mampu kalau lihat korban-korban Gaza, anak-anak perempuan, anak laki-laki masih kecil-kecil, ya. Itu Masya Allah kehilangan orang tuanya. Lu nggak teko, anak kecil sudah terluka, anak kecil gemeter gini. Nggak bisa, nggak mampu melihat. Kenapa? Eling anake dhewe. Piye lek anakku ngono kuwi? Gitu kan? Ya. Ini metode pembelajaran yang mungkin memang ya di satu sisi setiap tempat mungkin berbeda adat dan kebiasaan kan gitu. Ya. Tapi yang terpenting adalah jangan berbuat kasar kepada anak. Ya. Maka kenapa anak mungkin bisa berani menentang orang tuanya? Wah, bapaknya dilawan. Bisa jadi kecilnya di pelosoro atau pelosoronya. Wis diantemi bapake, digewebeti, ditempeleng. Gede wis padha gedene apa Pak? Tarung apa piye? Gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Wis gede anak iki bapake. Bapak ngantem cekel. Oh, Pak. Wis padha gedene iki tarung piye? Ngeri banget kayak gitu. Masya Allah ya. Naudzubillah min dzalik. Tayyib. Nah, ini Aqra bin Habis ini naik 10. Ini gak ono sing diambung siji ra nek. Kan gitu ya. Kalau kita kan Masya Allah kan gemes kadang awake dhewe iki hari-hari mencari nafkah, hari-hari keluar rumah lihat anak kecil Masya Allah senang kan gitu ya. Langsung hilang kesel gitu ya. Kadang lihat nakali anak ini ngangen nih biasa nih. Ya. Kadang kita lihat nakali putu ngangen nih. Kadang anak gak terlalu banyak gerak ya bahaya kan gitu. Wah, anak petakilan ya Allah, penek, anak jarno gak apa-apa, ya, biarin aja, yang penting tidak bahaya, gitu ya. Jangan yang bahaya-bahaya terus dijarno jangan, ya, penean, sing kapan tidur jarno, cek latihan dari Tarsan, atau apa pelayon, jarno jangan terlalu banyak dilarang. Nah kadang sekarang orang tua ini terlalu apa? Terlalu banyak takut, gitu ya. Anaknya obat didik dia ojo le. Kok boleh loro. Nah, jawaban awake dhewe pian. Tiba biasa le jarno. Balenono nek gak apa-apa. Ya, maka anak jadi kuat betul. Anak sekarang disentak titik wis nangis. Zaman dulu sentak bolak-balik ya wis ngono kuwi menter gitu. Ya, memang tarbiyah jihadiyah pada anak harus tanaman sejak dini ya gitu ya. Tarbiyah pendidikan apa? Askari, anak kudu kuat. Tarung jarno, tunggu nono. Sopo sing nangis kan gitu. Biar jangan dilerai, jarno. Mungkin ada anak kecil kan lucu kadang anak pakai bahasa anak gitu. Kadang mau enggak paham ki opo ada cilik wan teman-teman. Bahasane krungu belum bisa ngomong.
Ya bahasanya bayi. Ini maksudnya apa ya? Kadang lucu kan anak-anak, masya Allah. Ya, baik. Nah, kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ya Aisyah innallaha rafiqun. Wahai Aisyah, Allah Subhanahu wa taala rafiq. Ya, yang maha lembut dan kasih sayang, yuhibbur rifqa. Ya, mencintai kelemah lembutan. Ya, mencintai kasih sayang. Ya. Jadi Allah benar. Apakah Allah punya sifat marah? Punya. Allah punya sifat ghadab. Allah punya sifat murka. Ya. Tapi kasih sayang Allah lebih besar daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Nah, kemudian juga dikatakan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang memiliki kasih sayang akan dikasihi oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya. Sayangilah siapapun yang ada di muka bumi ini, maka engkau akan disayang man fis sama. Ya, siapa yang ada di langit akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada hewan pun harus rifq, ya. Bagaimana Islam mengajarkan fa idza dabahtum fa ahsinudz dzibha. Sampai adab, ya, bagaimana penyayangnya kepada hewan, kata Rasulullah, kalau kalian menyembelih, perbaguslah sembelih kalian. Ini adab kepada hewan saja. Ya. Ada seorang pelacur masuk surga gara-gara apa? Seekor anjing yang kehausan. Gitu ya. Ada orang masuk neraka gara-gara seekor kucing yang tidak diberi makan. Ya. Ini sifat Rahman, Rahim, ya, yang harus dimiliki oleh kedua orang tua di dalam mendidik anak-anaknya. Ya, lembut, kasih sayang. Ya. Satu waktu yo marah enggak apa-apa, ya. Orang meneng tok, kadang kebaikan itu dengan membela. Ya. Ini penting. Kadang kesabaran itu dengan membela, gitu ya. Ojo jenenge sabar ki meneng dikaplengi wong meneng ae. Ya. Sange sabari dalam jihad, kan dalam jihad enggak boleh sabar. Dalam jihad harus marah. Dalam perang enggak boleh, ngapunten nggih kula tembak jenengan nggih. Oh, ojo, nggih ngapunten. Mboten napa-napa. Ya enggak ada ceritanya. Ya. Sombong pun haram. Dalam jihad dianjurkan sombong. Ya enggak boleh. Ya. 2 hari enggak makan, enggak boleh kelihatan lemes ketemu musuhnya. Aduh, kelendok, enggak pedang enggak kuat. Kenapa tanya? Kenapa kamu orang dino gak mangan? Enggak boleh. Ya, harus ditunjukkan. Ya, harus gagah, masih luwe kan gitu ya, dalam jihad. Ada tempatnya semuanya gitu ya. Enggak selamanya sabar itu meneng tok. Gitu ya. Ada apa? Negeri diserang musuh. Sabar, gak apa-apa, wis meneng ae. Pahalanya besar. Ya, justru kesabaran dengan menolaknya. Apa kata Syekhul Islam? Wal aduwwu sa'il alladhi yufsidu din wad dunya fala aujaba ba'dal iman illa min daf'i. Adapun musuh yang menyerang suatu negeri, ya, wal aduwwu yang merusak agama dan dunia, membunuh, merampas, merampok, fala aujabal iman illa min daf'i. Fala aujaba ba'dal iman illa min daf'i. Tidak ada yang wajib setelah dia beriman kecuali menolaknya. Itu juga kesabaran, gitu ya. Ini semuanya ada tempatnya. Kapan kita marah, satu waktu tunjukkan kemarahan kepada anak. Ya, mungkin kalau dia misalkan sudah usia 7 kan disuruh sholat nak 10 tahun gak gelem, ya, pukul sholat. Ya, ini pendidikan yang diajarkan supaya dia perhatian dalam urusan sholat. Kemudian sebalik gak sholat, oh ora sholat, kewampleng ini gitu ya. Wis balik kan bahaya lah gak sholat. Dari kecil dididik, dari usia kecil diajak ke masjid sama ayahnya. Umur 7, ayo dari umur 5 diajak terus. 10 sholat gak gelem, moh tek, ayo berangkat. Kenapa? Supaya dia tidak meremehkan urusan yang besar. Gitu ya. Kadang marah itu ya harus gitu ya. Gak kudu wong tua iki meneng tok, sabar. Kadang harus marah kepada anak itu. Untuk apa? Untuk menunjukkan, oh, bapakku Rasul aku ngene. Nah gitu ya. Terutama Rasul itu juga penyayangnya, Masya Allah. Apa beliau tidak punya sifat marah? Oh, marah. Dalam jihad beliau marah.
Ya, beliau marah dalam urusan apa? Tatkala perintah Allah dilanggar, beliau marah gitu ya. Beliau naik pitam betul, marah betul. Kalau apa? Kalau orang melanggar aturan-aturan Allah, orang bermaksiat, ya. Dan tentunya beliau proporsional di dalam meletakkan sifat-sifat beliau, kapan beliau marah, kapan beliau penyayang, ya. Baik. Nah, kemudian juga poin yang ketiga adalah ar-rahmah bil aulad. Ya. Ar-rahmah bil aulad yaitu sifat rahmah, rahmat, kasih, ya. Ya mirip-mirip dengan ar-rifq, ya, kasih sayang. Ya. Min akhlaqi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa al-qudwa al-uzma wal murabbi al-awwal. Ya, kita lihat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki qudwah yang uzma, qudwah yang agung, suri tauladan yang agung, wal murabbi, seorang murabbi al-awwal. Murabbi al-kabir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mendidik putri-putrinya, bagaimana beliau mendidik sahabatnya. Maka dikatakan ahadus salih, ada seorang salih mengatakan dari ulama usuli, mereka mengatakan laulam yakun li nabi aw lir rasuli mu'jizah illa ashabah lakawfauhu bi itsbati nubuwwatihi. Ya, ada seorang salaf mengatakan seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya mukjizat kecuali murid-murid beliau, sahabat-sahabat beliau, maka sudah cukup mengisbat, menetapkan kenabian beliau. Jadi kalau Kanjeng Nabi tidak punya mukjizat kecuali sahabat-sahabat beliau saja, sudah cukup mengisbat, mengukuhkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mencetak generasi yang tidak pernah ada sebelum dan sesudahnya. Ya, dalam kurun waktu berapa? 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Ya. Bagaimana beliau mendidik tokoh-tokoh yang hebat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wah, murid-murid beliau, Masya Allah. Ya, berarti menunjukkan beliau adalah seorang murabbi al-kabir. Di dalam keluarga beliau, juga beliau dalam masyarakatnya. Jadi kalau sudah berbicara murabbi, bagaimana dia menjadi qaid dalam keluarganya, terutama bapak. Jadi qaid, panglima utama, ya. Dan juga berperan bisa menjadi sahib, shadiq untuk anaknya, kawan, ya. Masya Allah. Kalau panjenengan lihat bagaimana komunikasi Kanjeng Nabi dengan sahabat, wah, terheran-heran. Ya. Kita dibuat takjub, ya, bagaimana komunikasi Rasulullah dengan para sahabatnya. Bagaimana metode pengajaran Nabi kepada sahabatnya, ya, ajaib sekali. Ya. Beliau mampu berkomunikasi dengan para raja bangsawan, karena beliau raja dan bangsawan. Satu waktu beliau bisa berkomunikasi dengan kalangan budak. Budak ini strata sosialnya rendah, orang dijual di pasar, ya, tidak punya apa martabat, ya, dalam pandangan manusia. Ketidakhadirannya nggak dicari, kehadirannya nggak ditunggu-tunggu banyak orang. Ya. Beliau mampu berkomunikasi dan menjadi sahabat. Bagaimana beliau komunikasi dengan Julaib bin radhiyallahu an, dengan Bilal bin Rabah. Ya. Jadi sahabat itu sangat cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena perangainya, karena metode pengajarannya. Beliau tidak pilih-pilih teman, beliau tidak pilih-pilih sahabat. Semua menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan apa? Keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan 3 poin ini kita bisa sama-sama belajar, ya, untuk bagaimana menjadi pendidik yang baik, orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Ya, bagaimanapun, ya, seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dan seorang istri adalah yang menjaga harta suami dan kehormatan suaminya. Ya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Maka anak-anak kita ini adalah amanah. Anak-anak kita ini adalah titipan yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Ya, bagaimana anak-anak kita ini menjadi wasilah untuk sampai kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harapan kita
kita semuanya kelak dikumpulkan di surga bersama anak cucu kita, semuanya kumpul di surga. Ya, sebagaimana Allah kumpulkan di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan juga kepada kita keistiqamahan di atas jalan dakwah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsira ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken gunge panuwun syukron jazakumullah khairan dumateng Al Ustaz Alif Bakhtiar Al Hafiz kang sampun ngaturaken tausiah enjang menika kaitanipun kalih tarbiyatul aulad utawi pendidikan anak ugi keluarga. Sampun kathah ingkang kaaturaken enten 3 poin ingkang menika kedah kita lampahi, kedah kita amalaken anggenipun kita bebrayan didik garwa putra putri kita kedah adil, kedah sabar, telaten, penuh dengan kelembutan, welas asih ingkang menika sampun dipun paringaken contoh saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi napa ingkang sampun dipun aturaken menika wau nambah pangertosan, lajeng saged ningkataken anggenipun kita amal soleh wonten ing keluarga ugi wonten ing masyarakat, tembe mburinipun saged gayuh kamulyan kempal malih kalih keluarga kita, kalih rencang-rencang kita wonten ing surganipun Allah benjang. Allahumma amin. Bapak Ibu nun pangapunten sadèrèngipun pengaosan dipun pungkasi, ampun kondur riyin ibu-ibu nggih, ampun medhar riyin. Sekedap mawon kita aturaken ingkang sepisan donasi panjenengan pengaosan akad kelima kala minggu kepengker nggih menika ngempal 25.833.000 kalih setunggal gram emas antam nggih. Lajeng terakhir ingkang nyusul-nyusul menika enten ingkang setunggal yuta, enten ingkang gangsal atus menika saking keluarga besar arisan-arisan utawi paguyuban-paguyuban pengaosan menika langsung kita transferaken dhateng lembaga kemanusiaan Amal Cinta Al-Aqsa. Bila sebagian pun kita share ugi wonten ing grup-grup wonten nggih, wonten grup akad pagi ugi tim Umahat. At menika saking panitia ngaturaken gunge panuwun syukron jazakumullah khair awit pengorbananipun panjenengan ingkang sampun ngluraken wedal kala wingi rawuh danten wonten ing majelis ilmu ugi penggalangan donasi kagem sedherek kita wonten ing Al-Aqsa wonten ing Palestina. Mugi-mugi bondo donya ingkang kita sumbangaken, ingkang kita damel donasi menika manfaat kagem sedherek kita wonten ing mriku. Kita pinaringan berkah lan rahmatipun Allah, pinaringan leliru ingkang langkung sae, langkung kathah malih sae wonten ing donya ugi wonten akhirat. Allahumma amin. Lajeng dumugi sakmenika ugi mangke ngantos Palestina merdeka insyaallah. Nggih. Menika monggo ingkang badhe donasi saged dipun titipaken dhateng panitia, mengke langsung kita transferaken. Ngoten nggih. Masih terbuka panjenengan badhe donasi mbok pilih arupi arto utawi arupi emas ngoten nggih. Mengke keng nglintokke arto saged monggo panitia pokoke enten donasi enten arupi napa mengke dilintokke arto monggo. Wah kula panen mboten anu Pak. Nggih saged mengke disade enten jamaah mangke saged dipun wujudaken arto langsung transfer menika ngoten nggih. Semanten ugi menika kados ingkang dipun aturaken tasihab kala wingi wonten ing Wonder Park nggih, wonten sedherek kita wonten ing Jawa Timur nika enten Lamongan mbok bilih mangke ke depan nggih enten ingkang gadah tambak pinten luasipun lajeng hasilipun pinten ton ngoten niku kadang kawis dipermainkan tengkulak nggih. Lah menika kita bantu nggih enten 40 lebih titik pengajian akad pagi ingkang jumlahipun jamaah kira langkung 2.000. Menika saged ugi nulung sederek nggih. Kalau semanten nanti enten ingkang panen melon nggih, mbok bilih mangke enten panen ikan nggih. Ikan napa nila napa tombro napa jenisipun nika mangke kita ngewaki ngoten nggih. Ngewaki supados nika nggene sedherek kita kadang kawis dipermainkan dening
sodakar ingkang menika sok kadang boten peduli kalih nasibipun petani ya ngoten nggih. Ayat menika ke depan niku terus kita berdayakan nggih, kakek pagi boten mung ngaos tapi manfaat kagem sanesipun. Nanti kita penggalangan, nanti kita kirim sayur, kirim toya, tumbaske toya kagem sedherek kita wonten Wonogiri Gunung Kidul lan sadéng apa-apa ingkang kala wingi kekeringan niki peduli kita dhateng Palestina. Salajengipun mengke mbok bilih enten sedherek kita ingkang betahaken sak saged kita manfaataken jamaah menika, kita potensi menika kita kerahaken kagem napa kagem bentengi umat nggih, kagem ugi memberdayakan umat nggih. Ekonominipun ampun ngantos terpuruk nggih, salah setunggalipun nggih niku wau nulung mbok bilih enten panen kok ora laku nggih, kang modalipun ageng nggih, daripada bangkrut monggo ditulung ditumbas ngoten nggih. Nah, enjang menika ugi ingkang sepisan menika nggih Bapak Ibu, ingkang kaping kalih nika alhamdulillah infak sange panjenengan nggih. Nika kala semanten kita wujudaken sistem mbok bilih mangke kagem perawatan tumbas melih pembaruan ngoten nggih. Mbok bilih pun amargi pun pinten taun pun 8 taunan nggih langkung kan ngoten nggih. Sok kadang ben akad dipun ginakaken nggih, son niku kadang nggih butuh perawatan ugi waktune digantos lah. Alhamdulillah kita pembaruan terus ngoten nggih. Termasuk menika meja kursi nggih nika wonten kalih kita pesen 2 yuta Bapak Ibu, nek dadose setunggal taun nggih. Lebih dados diupiak-upiak terus nggih saking infak panjenengan nggih to. Monggo mbok bilih mengke tikar nika ugi semanten ugi pun pinten taun nika tikar nika. Mbok bilih mengke wah niki anu anyep Pak, nek klosone pun tipis niki mengke gantos karpet sing kandel siap nggih to. Insyaallah kan ngoten nggih. Lan nika upaya-upaya kita kagem mengke sepados pangaosan melampah kita saged mendhet ilmu saking menika alhamdulillah. Termasuk menika Bapak Ibu injang menika kita pinaringan pambiyantu arupi sembako nggih saking panjenenganipun Bapak Sujito anggota Dewan DPRD ingkang gadah toko besi Setia Usaha ingkang wangsul wangsul saben kita enten donasi nggih panjenengan derek panjenenganipun Bapak Sujito derek donasi menika alhamdulillah mugi-mugi Allah paring berkah dumateng panjenenganipun Bapak Sujito lan keluarga panjang yuswa manfaat jabatanipun ugi ekonomipun tansah dipun jagi dening Allah sukses makmur kan ngoten nggih insyaallah. Lan menika ugi ngawontenaken 400 paket sembako nggih dijual murah monggo nggih. Nek saged ampun didol nggih kagem nyukai kebutuhan keluarga nggih diskonipun hampir 25-30 kula dereng ngecek ngoten nggih. Hampir menika monggo mangke mbok bilih niku wau pun kesesa budalipun dereng sempat tumbas kuponipun mangke ngubungi panitia mawon. Mbok bilih telas nggih niki jamaahipun mbok bilih lebih dari 400 mungkin saged ngubungi panitia mbok bilih gene Pak Cita tesih wonten ngoten kita. Ngaturaken gunge panuwun syukuran jazakumullah khair. Kula kinten mekaten lajeng mangke teknisipun bibar menika ampun susukan ngoten nggih. Ngenipun mangke monggo dipun atur saking koordinator nggih. Mugi saged nampakati sae bibar pengawasan insyaallah kita badhe tuwi sederek kita wonten ing Panjang ingkang nembe gerah kan ngoten nggih wonten Bapak Jumadi mantan kepala desa Sepanjang ugi Ibu Arum nggih garwanipun Bapak Parno Kaur Sepanjang. Mbok bilih badhe nderek monggo mangke bibar akad pagi. Kita pukasi rumiyin pangaosan injang menika kanthi wasanan dalah kalajengaken kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunduripun ndalaken wijeng tindak matur nuwun.